Halo anak-anak Ignatius, apa kabar kalian hari ini? Pada hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan topik menyampaikan pidato persuasif. Tujuan pembelajaran pada pidato persuasif ini terbagi atas beberapa bagian. Nah, pada bagian pertama, kalian diharapkan nanti dapat membangun pemahaman penyajian pidato persuasif. Kemudian mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi. Nah, pada bagian kedua, mengetahui struktur teks eksposisi. Kemudian mengetahui struktur teks eksposisi pidato persuasif, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif, menganalisis struktur model pidato persuasif, dan menganalisis ciri kebahasaan model pidato persuasif. Pada bagian ketiga, kita diharapkan mampu menyajikan dan membahas hasil telaah model, kemudian memahami penggunaan kalimat aktif, kata tugas, peranti kohesi koherensi, pembendaan, dan kosakata emotif untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dalam teks pidato persuasif. Pada bagian terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun kerangka pidato persuasif dan menyusun pidato persuasif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari menyampaikan pidato persuasif. Untuk pertemuan ini, tujuan pembelajaran kita hanya sampai batas bagian yang pertama, yaitu membangun pemahaman penyajian pidato persuasif dan mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi. Anak-anak, kita akan lanjutkan dengan penjelasan berikut. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah orang atau mengubah pandangan orang. Nah, tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam bentuk buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, khotbah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya, penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat. Contohnya, 10 langkah memiliki tubuh indah. Nah, itu merupakan bahasa-bahasa persuasif yang sifatnya mempromosikan dan menjual barang, jasa, ataupun aktivitas. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, itu contoh kalimatnya. Eksposisi persuasif ini memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen, logis, dan bukti. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan mengidentifikasi informasi tentang teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain. Misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu, seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian,
dan kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Nah, itu juga disebut dengan pidato. Dalam kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyatakan pendapat kita kepada banyak orang. Kita menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita. Contoh, kita harus peduli kepada hal-hal baik tentang apapun kepada siapapun. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling unggul, sudah seharusnya kita menjaga alam semesta agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Nah, hal itu juga dapat kita jadikan sebagai salah satu topik pembahasan dalam pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang lain tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun, dengan beberapa persiapan dan latihan, kita dapat berpidato dengan hebat. Dalam menyampaikan pidato, kita harus dapat percaya diri. Bagi sebagian orang, kesempatan berbicara di hadapan orang banyak terasa menakutkan. Ini masalah mental yang harus diatasi. Suatu saat, apakah di sekolah atau di tempat kerja, akan ada saatnya kita diminta berpidato meski hanya singkat, situasi tidak resmi, dan di hadapan teman-teman sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh cemas, apalagi takut. Langkah-langkah berikut akan membantu kalian merasa percaya diri, mulai dari proses penulisan hingga dapat berpidato dalam situasi dan kondisi apapun. Penulisan dan persiapan yang baik akan membuat lebih percaya diri. Anak-anak, pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens. Terdapat beberapa unsur dalam menulis pidato persuasif, yaitu yang pertama, sebelum menulis, pelajari topik yang ingin disampaikan. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik yang ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Tapi kamu harus ingat, apabila topik bersifat kontroversial, alangkah lebih baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Apapun argumen yang kamu buat akan lebih meyakinkan jika kamu membahas dua pandangan yang berbeda. Yang kedua, memahami tujuan penyampaian pidato. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian, akan mudah merajut isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya adalah daur ulang, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Namun, pidatomu harus memiliki fokus untuk merefleksikan secara pasti apa yang kamu harapkan agar audiens melakukan pesan-pesanmu di dalam pidato. Yang ketiga adalah memahami audiens yang akan mendengar pidato. Memahami audiensi dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik itu sangat penting. Ini juga akan memengaruhi isi pidatomu. Audiensi yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiensi yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Demikian juga audiensi yang mendukung pandanganmu tentang topik akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Berbeda dengan audiensi yang tidak setuju denganmu, akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu.
Nah, itulah beberapa unsur yang perlu kita perhatikan dalam menulis pidato persuasif. Berikutnya mengenai cara-cara memersuasi akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa kalian mencatatkan bagian-bagian penting yang telah menjelaskan pada video ini di dalam buku catatan kalian. Terima kasih dan